Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar sains tentang mata sebagai indera penglihat, the eyes as a sense of sight. Nah, yang pertama kita akan mulai dari bagian-bagian mata, parts of an eye. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada beberapa bagian mata. Yang pertama ada eyebrow atau alis. Apa fungsi dari eyebrow ini? Fungsi dari eyebrow ini adalah untuk mencegah keringat yang mau masuk ke mata, keringat yang berasal dari dahi. Ya, biasanya kalau kita setelah beraktivitas kita berkeringat, di dahi kita ada keringat, nah biasanya kan menetes ke bawah. Nah, kalau sudah menetes ke bawah, kalau tidak ada alis ini, pasti akan masuk ke mata. Kalau sudah masuk ke mata, mata kita akan terasa pedih. Ya, makanya ada alis atau eyebrow ini untuk mencegah ya keringat itu langsung masuk ke mata. Nah, biasanya akan menetes melewati alis kemudian lewat samping ya. Jadi fungsi alis ini adalah to prevent sweat and dirt from the forehead from flowing into the eye, mencegah keringat yang akan mengalir ke mata. Selain keringat juga ada kotoran juga yang bisa dicegah melalui alis ini ya. Paham ya? Eyebrow. Kemudian yang berikutnya di sini ada kelenjar air mata. Nah, atau lacrimal gland. Lacrimal gland ini menghasilkan air mata. Namanya kelenjar air mata menghasilkan air mata. Produce tear ya. Fungsinya adalah untuk membasahi mata. Selain membasahi mata, juga melindungi kornea dan melindungi mata dari kuman ya. To produce tear. Important to moisten the cornea and protect the eye from germ. Melindungi mata dari kuman. Kemudian untuk membasahi mata. Supaya ketika kita berkedip, sering berkedip seperti ini kan terjadi gesekan. Kalau terjadi gesekan, kalau tidak ada cairannya, pasti nanti akan sakit. Nah, makanya ada lacrimal gland ini, kelenjar air mata, supaya mata kita tetap basah. Berikutnya di sini ada bulu mata atau eyelash. Nah, bulu mata ini berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Dan selain itu juga bisa mencegah debu dan kotoran yang mau masuk ke mata. Kalau tidak ada bulu mata ini, kalau ada cahaya yang terlalu terang, mata kita akan merasa silau, ya, sehingga penglihatannya tidak jelas. Nah, jadi ada bulu mata ini, ada fungsinya, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, nah, di sini ada kelopak mata atau eyelid. Kelopak mata ini biasanya ketika kita berkedip akan menutup, atau ketika kita terpejam matanya ketika tidur itu pasti akan menutup ya. Nah, fungsinya adalah mencegah cahaya yang terlalu terang. Kemudian bisa juga mencegah jika ada benda asing yang mau masuk ke mata ya. Kalau ada kotoran yang mau masuk ke mata, kita segera berkedip. Nah, kelopak mata kita yang akan melindungi. Tiba-tiba secara refleks itu menutup sendiri, berkedip. Nah, itu adalah fungsi dari kelopak mata. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada bola mata atau eyeball. Nah, di dalam bola mata ini ada bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang lebih terperinci lagi. Nah, diantaranya juga ada lensa mata, ada di bola mata, kemudian ada kornea, iris, pupil, kemudian ada syaraf yang menghubungkan ke otak yang akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, kita langsung saja bagian dari bola mata. Nah, penampakan bola mata itu kurang lebih seperti ini ya penampangnya. Nah, di situ ada bagian-bagiannya. Yang pertama yang paling depan sendiri, di sini ada namanya kornea. Kornea itu selaput bening. Nah,
Selaput bening berarti sifatnya bening, cahaya bisa menembus. Ya, kemarin sifat cahaya itu menembus benda bening. Nah, jadi kornea itu bening, ya. Dinamakan transparan membran atau selaput bening. Jadi cahaya bisa masuk. Fungsinya apa? Untuk melindungi lensa mata, ya. Sehingga cahaya itu tidak langsung mengenai lensa mata. Kemudian yang lebih ke dalam lagi di sini ada, sini namanya iris, ya. Iris ini selaput pelangi, bisa disebut selaput pelangi atau rainbow membran. Fungsinya adalah menggerakkan pupil, menggerakkan pupil, ya. Pupilnya nanti bergerak ketika ada cahaya yang masuk. Cahayanya sedikit, dia akan melebar. Kemudian kalau cahayanya banyak, pupilnya akan mengecil. Nah, ini yang menggerakkan, ya. Nah, nanti kita lihat contohnya ketika di pupil. Nah, ini, ya. Nah, ini yang dinamakan pupil. Nah, ini kalau kita lihat dari luar, mata kita itu kan ada lingkaran yang warna hitam itu besar. Kemudian di dalamnya lagi ada lingkaran yang warna kecil. Nah, itu yang dinamakan pupil, ya. Lingkaran hitam yang lebih kecil yang ada di tengah-tengah. Nah, itu bisa membesar dan bisa mengecil, ya. Ketika ada cahaya yang redup, misalnya seperti ini, nah, pupilnya akan melebar, ya. Biasanya ini ketika kita sudah mau tidur itu, ketika dari luar ruangan cahayanya banyak, kemudian kita masuk ke kamar mau tidur, dimatikan lampunya, kita pertama kali pasti tidak lihat apa-apa. Nah, kemudian setelah itu sedikit demi sedikit semakin kelihatan. Nah, itu adalah kerja pupil ini. Pupilnya melebar. Jadi cahaya yang diaturnya itu disesuaikan, ya. Nah, ketika ada cahaya yang terang, pupilnya akan kembali mengecil lagi, ya, supaya yang masuk itu juga tidak terlalu banyak sehingga merusak lensa mata, ya. Nah, itu jadi bisa melebar ketika ada cahaya yang redup, kemudian bisa mengecil lagi ketika ada cahaya yang terang, intensitas cahayanya itu banyak, ya. Nah, itu fungsinya adalah mengatur banyaknya cahaya, diatur oleh pupil. Kemudian yang berikutnya di sini ada lensa mata. Ya. Lensa mata ini berbentuk cembung, convex lens. Fungsinya adalah memfokuskan cahaya agar diterima dengan baik oleh retina. Ya. Jadi cahaya yang datang itu yang masuk difokuskan. Kalau orang-orang yang lensanya sudah tidak normal, nah biasanya itu ada menggunakan kacamata, dibantu kacamata untuk memfokuskan cahayanya. Biasanya ada -1, -2, atau +1, +2. Nah, itu karena lensa matanya ini yang sudah tidak normal lagi, ya. Lensa matanya ini sudah tidak normal sehingga tidak berfungsi dengan baik untuk memfokuskan cahaya, maka dibantu dengan kacamata. Nah, kacamatanya ini biasanya disesuaikan, ya, tingkat kenormalan lensanya seberapa. Biasanya ada tesnya, nanti diukur oleh dokter. Nah, oh ini -2 misalnya, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya adalah memfokuskan cahaya, ya, agar diterima dengan baik oleh retina. Nah, selain tadi pupil, lensa mata ini juga nanti akan bisa menipis dan menebal. Nah, lensa mata ini bisa menipis ketika dia melihat
melihat benda yang jaraknya jauh, nah akan menipis. Ya, kemudian ketika melihat benda yang jaraknya dekat, kembali melebar lagi. Nah, ini yang dinamakan accommodation atau daya akomodasi. Ketika melihat benda yang jauh, lensanya menipis. Ya. Kemudian ketika melihat benda yang dekat, lensa matanya menebal kembali. Nah, itu namanya daya akomodasi. Ya. Kalau pupil tadi kan bergerak mengecil dan membesar. Ketika cahaya yang diterima sedikit, pupilnya membesar. Ketika cahaya yang diterima banyak, pupilnya mengecil. Nah, kalau akomodasi ini, ketika melihat benda yang jauh, dia akan menipis. Kemudian ketika melihat benda yang dekat, lensa matanya akan menebal. Nah, itu lensa mata, fungsinya memfokuskan cahaya. Nah, dan yang berikutnya, nah di sini ada retina. Nah, retina ini sebagai layarnya, ya. Retina ini berfungsi membentuk bayangan. Nah, setelah difokuskan oleh lensa mata, nah kemudian bayangan itu akan ditangkap oleh retina. Nah, di situ, ya. Selanjutnya nanti akan dibawa oleh syaraf menuju ke otak. Nah, kalau mata masih normal, biasanya retinanya bayangan itu jatuh di bintik kuning, ya, bagian retina yang peka terhadap cahaya. Nah, tapi nanti kalau orang-orang yang tidak bisa melihat itu biasanya bayangannya jatuhnya di bintik buta yang bagian bawahnya itu, ya. Itu untuk retina sebagai layarnya lah, untuk membentuk bayangan. Nah, kemudian setelah bayangan terbentuk pada retina, nanti pasti akan dibawa ke otak, ya. Dibawa ke otak melalui eye nerves atau syaraf penglihatan, syaraf mata atau syaraf penglihatan. Nah, ini berfungsi membawa bayangan itu ke otak, diproses oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, nanti lebih detailnya kita akan pelajari pada bagian proses melihat. Bagaimana kita bisa melihat? Nah, alurnya itu bagaimana? Nah, itu adalah fungsi dari syaraf mata atau eye nerves, ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini kembali lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya otot mata. Otot mata ini biasanya berfungsi untuk menggerakkan kedua bola mata. Ya, kita lirik kanan, lirik kiri, lirik atas, lirik bawah. Nah, ini ada otot mata yang menggerakkan fungsinya. Nah, itu ya anak-anak, bagian-bagian dari mata. Tadi ada alis, eyebrow, kemudian ada kelopak mata, eyelid, kemudian ada eyelash, bulu mata, kemudian ada kelenjar air mata, kemudian ada bola mata. Nah, bola mata sudah kita pelajari, ada kornea, selaput bening, ada iris, pupil, ada eye lens, dan ada retina dan syaraf mata. Ya, itu yang kita pelajari hari ini, ya. Untuk berikutnya kita akan masuk pada proses melihat, ya, proses of seeing. Tetapi pada pembelajaran yang berikutnya, sambungan video ini. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami oleh anak-anak dan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa.